Halo, shalom, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Aris Triawan. Pagi hari ini kita akan devotion seperti biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dan kita mau naikkan satu pujian biar kita lebih damai dan kita lebih bisa menangkap sesuatu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau memulai devotion pagi hari ini, kiranya Tuhan yang turut campur tangan ketika firman disampaikan, itu menjadi rema bagi kami Tuhan sepanjang hari kami Tuhan. Dan kami menaikkan pujian ini, biarkan Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hanya nama Yesus aku percaya, amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Thank you Lord. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari angkat tangan. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau yang urapi kami Tuhan, untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa Roh Kudus yang sanggup mengontrol setiap mereka Tuhan. Terima kasih, dan hanya nama Tuhan Yesus kami siap terima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. God bless you. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi hari ini, di Devo pagi hari ini bertemu dengan Miss Niken. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Satu lagi, jangan lupa minum vitamin ya. Tema Devo pagi hari ini, ujian iman. Dengan ayat hafalan dari Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Mari kita buka sama-sama Alkitabnya. Dari Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Sudah ketemu semuanya? Miss bacakan ya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalkanlah hatiku. Ujilah aku, dan kenalkanlah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Miss beri judul di pagi hari ini, belajar hidup dalam iman. Miss ambil dari kitab Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari-hari ini, kita dihadapkan oleh situasi yang sangat sulit. Ada banyaknya berbagai macam sakit penyakit yang sering menyerang di sekitar kita. Di hari-hari ini, situasi yang semakin hari semakin parah. Kadang kita tidak tahu kapan serangan itu akan menyerang diri kita. Di situasi yang sekarang ini, yang kita dapat andalkan hanyalah satu, yaitu kekuatan iman yang dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Marilah kita belajar dengan adanya keadaan yang ada di sekitar kita. Miss bagikan berbagai macam jenis-jenis iman. Ada 7 macam jenis-jenis iman. Yang pertama, iman yang mati, beriman namun tanpa tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika kita beriman namun tidak dialami dengan tindakan, tidak disertai dengan tindakan, iman tersebut adalah mati. Yang kedua, iman yang kecil, beriman namun tidak mampu menghadapi suatu tantangan yang besar. Di sini, jika kita beriman, kita pasti mampu untuk melewati suatu masalah yang besar. Yang kita andalkan yaitu Tuhan. Di sini kita andalkan adanya kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, penyertaan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan ke dalam diri kita. Yang ketiga, iman yang rapuh, beriman namun mudah goyah. Dalam keadaan seperti ini, jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri dan kita mudah goyah oleh situasi yang ada di sekitar kita, itu namanya iman kita mudah goyah. Kadang-kadang Tuhan menguji kita dengan berbagai macam masalah, tapi kita tetap harus kuat dan kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Dan di sini kita belajar dengan COVID-19, kita belajar akan kekuatan iman. Kekuatan iman yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Kekuatan iman kita harus tetap kuat dan tidak mudah goyah. Yang keempat, iman yang bergantung. Beriman namun bergantung kepada orang. Kalau kita hanya bergantung kepada orang, kita pasti akan mudah kecewa. Karena orang itu dapat mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak mengecewakan kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita bergantung kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan suatu penyelesaian. Ketika kita mempunyai suatu masalah, pasti Tuhan akan memberikan penyelesaiannya.
Yang kelima, iman yang negatif. Beriman namun sering merasa khawatir. Beriman namun sering merasa ketakutan. Nah, di hari-hari ini kita pasti sering merasa khawatir. Di hari-hari ini kita pasti sering mudah merasa takut. Nah, di sini kita diuji. Apakah iman kita tetap kuat ataukah iman kita hanya sebatas beriman saja atau kita tetap mengandalkan Tuhan. Di sini kita belajar bahwa iman-iman kita harus semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bertumbuh, dan kekuatan itu adalah kekuatan yang dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Yang keenam, iman biji sesawi. Iman yang tumbuh dan terus-menerus bertumbuh. Kalau kita tidak dapat menumbuhkan iman dalam diri kita, itu rasa-rasanya hanya pasrah dan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Di sini kita belajar oleh biji sesawi yang selalu tumbuh dan terus-menerus bertumbuh. Belajar akan pengalaman yang ada di sekitar kita, akan keadaan yang ada di sekitar kita, agar kita dapat menumbuhkan iman kita. Percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di sekitar kita dan menyertai kita di sepanjang masalah yang kita hadapi. Yang ketujuh, iman yang besar. Beriman dan terus-menerus melalui latihan-latihan yang besar dan mutlak tergantung kepada Tuhan. Situasi yang sekarang kita alami yang dapat memulihkan adalah Tuhan. Di sini kita harus percaya dan yakin akan keadaan ini pasti akan kembali pulih karena Tuhan. Jadi, iman timbul karena pendengaran dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Untuk mereda suatu masalah, untuk meredakan emosi-emosi kita, kadang-kadang kita perlu juga adanya pendengaran-pendengaran firman yang dari Tuhan. Seperti kita dengarkan firman, kita baca Alkitab, kita dengarkan renungan-renungan yang ada. Nah, di sini kita kadang-kadang menenangkan diri kita, apalagi ketika kita sering mempunyai masalah, mendengarkan puji-pujian saja itu sudah menenangkan diri kita. Satu lagi yang Miss pesan di Devo pagi hari ini, jangan sampai kalian salah pergaulan ya. Anak-anak di sekarang ini belajar dari keadaan yang ada, belajar dari situasi yang ada, dari pengalaman-pengalaman yang mungkin orang lain sudah alami. Nah, di sini jangan sampai kalian salah pergaulan. Di sekeliling kalian pasti banyak pergaulan-pergaulan yang negatif. Kalian harus bisa saling menghindari, harus saling menjaga satu sama lain agar tetap dalam suatu koridor firman Tuhan, agar dalam satu lingkup yang baik. Apalagi di situasi yang sekarang ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Marilah kita belajar dari situasi yang ada, dan marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus bahwa kita akan selalu tetap teguh dalam pimpinan Tuhan. Kita tetap ada dalam iman yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berdoa sebelum kita akhiri Devo pagi hari ini. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sampaikan firman yang pagi hari ini kita sampaikan. Kiranya Engkau yang sertai kami Tuhan, Engkau yang pimpin kami, tuntun iman kami yang ada Tuhan. Biarkan penyertaan-Mu ada di setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan akan melewati pelajaran di hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang pegang gadget-gadget yang ada, Engkau yang kendalikan mereka semua Tuhan. Biar dari pelajaran dari pagi hingga siang nanti Tuhan dapat terselesaikan dengan baik Tuhan. Kau sertai mereka, Engkau bimbing mereka Tuhan, Kau berikan pewahyuan, Kau berikan pikiran dan kecerdasan untuk mereka Tuhan. Lindungi mereka dalam keadaan apapun Tuhan, dan berkatilah mereka selalu. Diserahkan penyertaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.